Firman Tuhan pada malam hari ini akan diambil dari surat Petrus yang pertama, ayat yang ketiga, ya. Surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, ya. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tema daripada renungan kita pada malam hari ini adalah jangan pernah kehilangan iman. Di dalam berbagai kondisi yang tidak nyaman, Tuhan melalui firman menasihatkan kepada kita untuk bersyukur, ya, karena kita diberikan rahmat untuk dapat mengenal akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita diberikan anugerah untuk mengenal Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib, yang mati, ya, demi saudara dan saya. Ini adalah satu kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh karena Tuhan sudah menyatakan kepada kita, sudah selayaknya lah kita mengucap syukur, sekalipun kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Mengucap syukur di dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi yang banyak berkat, itu lebih mudah. Tetapi apakah kita dapat tetap mengucap syukur di dalam kondisi kita sakit, di dalam kondisi kita tidak baik-baik saja, di dalam kondisi keluarga kita sedang di dalam keadaan yang kurang baik, ekonomi yang kurang baik, hubungan suami istri yang kurang baik, hubungan dengan anak-anak yang kurang baik. Apakah di dalam kondisi yang demikian kita masih bisa mengucap syukur? Kalau saudara dan saya adalah orang yang betul-betul mengenal Allah dengan benar, mempunyai pengharapan, ya, di dalam Tuhan,
maka saudara diberikan kemampuan untuk dapat mengucap syukur. Karena di ayat yang keempat dikatakan kita menerima ya suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat yang layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau saudara dan saya percaya bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, ya, tetapi nanti ya Tuhan memberikan pengharapan, dan pengharapan yang Tuhan berikan bukan sesuatu yang fana tapi bersifat kekal. Pada waktu saudara menyadari itu, maka saudara dapat mengucap syukur. Karena apa? Karena saudara dan saya punya pengharapan. Hanya orang-orang yang punya pengharapan ya akan mampu bersyukur dan tidak pernah kehilangan iman walaupun kondisinya tidak baik-baik saja. Saudara, orang percaya dipelihara oleh kekuatan Allah yang luar biasa. Kekuatan Allah yang di dalam Yesus Kristus ya melalui Roh Kudus memberikan kita iman ya. Dengan kita punya iman kepada Allah, kita menjadi orang yang punya pengharapan ya. Kita tidak kehilangan iman. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada masa penantian ketika kita berada di dunia ini ya, masa penantian kepada akhir zaman. Mungkin ada pencobaan-pencobaan, ada duka cita ya yang kita alami selama kita berada di dunia yang sementara ini. Ada sakit penyakit, ada air mata, ada kesulitan. Namun Tuhan meminta kita ya di ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini banyak. Bisa oleh karena sakit penyakit, bisa juga oleh karena kehidupan, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Bisa juga pencobaan itu berupa pengkhianatan dari orang yang dekat dengan kita. Bisa juga oleh karena fitnahan-fitnahan yang terjadi ya terhadap hidup kita ya. Banyak pencobaan-pencobaan itu berbagai rupa. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, meminta kita untuk bersukacita dan bergembira. Bagaimana kita bisa bergembira, bersukacita? Kita dimampukan oleh karena karya daripada Tuhan, oleh karena Roh Kudus ya, oleh karena Roh Tuhan ya, kita dimampukan untuk bersukacita di dalam pergumulan kita ya. Dengan demikian ya, melalui pergumulan itu juga menunjukkan akan kemurnian iman kita ya. Kemurnian iman kita itu jauh lebih penting dari hal-hal yang bersifat materi, dari hal-hal yang bersifat jasmani ya. Karena melalui kemurnian iman itulah ya kita menjadi pribadi yang ya tidak kehilangan iman di saat-saat kita dalam keadaan yang tidak baik ya. Kemurnian iman itu justru terlihat pada saat kita di dalam satu kondisi yang tidak baik, di dalam satu kondisi penuh pergumulan dan pencobaan. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita ya. Pada waktu kita tidak lagi kuat di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu ya, ada tangan kasih daripada Tuhan yang akan menopang dan memberikan kekuatan kepada kita.
Di dalam kita mengalami pergumulan dan kesulitan, firman Tuhan mengingatkan, mari kita tetap bersukacita. Mari kita tetap bergembira ya di dalam Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk kita dapat bergembira di dalam Tuhan. Kita dimampukan untuk tidak kehilangan iman oleh karena ada roh Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Roh Tuhan itulah yang membawa kita kembali kepadanya ya. Ketika kita sudah jauh dari Tuhan, justru melalui pergumulan yang ada, Tuhan membawa kita kembali untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan yang sudah berkarya begitu luar biasa. 2000 tahun yang lalu ketika dia berada di dunia ini, dia banyak melayani orang-orang yang mengalami kesulitan. Dia banyak menunjukkan kasihnya melalui penyembuhan kepada orang-orang yang sakit, ya. Bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Nah, Tuhan yang sama juga akan memberikan mujizat-mujizat kepada kita-kita yang saat ini ada di dalam pergumulan dan pencobaan. Jangan pernah kehilangan iman karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yang kita perlukan adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Dia. Kalau Dia sudah mati di atas kayu salib, tanda kasihnya kepada kita, membawa kita kepada pertobatan, membawa kita kepada keselamatan. Tentu hal-hal yang lain, Tuhan yang penuh kasih itu akan menyediakan bagi kita. Jangan pernah kehilangan iman, tetap sukacita sekalipun menghadapi pergumulan. Karena Tuhan yang memberikan sukacita kepada kita. Tuhan memberikan iman kepada kita. Tuhan melalui karya Roh Kudus menyadarkan kita, menginsafkan kita akan segala kekeliruan dan dosa kita, dan membimbing kita untuk kita hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Para saudara yang saya kasihi, kiranya Tuhan boleh mengingatkan kita pada hari kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Tuhan mati di atas kayu salib, berkorban untuk kita. Itu menolong kita untuk mengingat kembali akan cinta Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara bergumul sendiri, dan Dia selalu akan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami jangan pernah kehilangan iman. Tetap percaya, tetap berpengharapan bahwa Tuhan melalui Yesus Kristus memberikan harapan kepada saudara dan saya juga. Pada masa-masa penantian, menyongsong akhir zaman, mungkin ada pencobaan-pencobaan dan duka cita yang kita alami. Tetapi ingatlah bahwa itu semua hanya sementara. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan kegembiraan kepada kita semua. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, maukah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulanku. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitanku. Pada malam hari ini, Engkau Tuhan menghampiri saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan, yang mengalami sakit, Engkau juga boleh sembuhkan. Yang mengalami kedukaan,
Engkau juga Allah yang mampu memberikan penghiburan. Ketika mereka mengalami rumah tangga yang kacau balau, Engkau juga menolong ya Tuhan. Engkau memperbaiki akan kehidupan rumah tangga yang kacau balau, dan Engkau mempersatukan mereka dengan ikatan kasih daripada Tuhan, membawa mereka untuk hidup di dalam sukacita di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengalami kekurangan. Kiranya Tuhan Engkau juga mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian tadi kita kasih